Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 742. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu dan juga Carol kali ini tengah pergi meninggalkan reruntuhan, atau lebih tepatnya meninggalkan area terlarang untuk mencari Xiaoyu. Sementara itu di sini ada Tingnu dan juga Goshin. Ia memikirkan sesuatu setelah Lusu kemudian pergi ke dalam atau lebih tepatnya ke bawah pohon besar yang ada di tempat tersebut. Lantas di sini Tingnu kemudian berkata kepada Goshin, "Apakah menurut Anda orang itu adalah dia?" Ucap dari sang Raja Sapi itu kepada Goshin. Nampaknya sang Raja Sapi itu mengetahui bahwasanya dia adalah Raja Dewa. Tak lama setelah itu, setelah Tingnu mengatakan hal tersebut, nampaknya Tingnu kemudian berpikir kembali. Ia kemudian berkata kepada Goshin, "Saya memiliki perasaan yang sama pada saat tertentu, tetapi anak itu tidak memiliki aura pembunuh yang mengerikan seperti dia, dan dia tidak mirip dengannya. Jadi menurut saya itu bukan dia." Ucap dari Tingnu memikirkan hal tersebut. Meskipun begitu, Tingnu sebelumnya telah memikirkan Lusu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah ia mengeluarkan aura membunuhnya, Tingnu mengetahui bahwasanya Lusu tengah serius. Setelah Lusu pergi, di sini nampaknya Tingnu kemudian ragu-ragu terkait apa yang telah ia dapatkan sebelumnya atau ia pandang sebelumnya. Namun itu beda halnya dengan Goshin. Nampaknya Goshin mengetahui bahwasanya itu adalah dia, sang Raja Dewa. Tapi nampaknya Goshin tidak mengatakan itu kepada Tingnu agar dia mengetahui secara pribadi. Goshin kemudian menatap Tingnu dan berkata kepada Tingnu, "Menurut kamu tidak begitu jujur saat kamu terus menyanjungku. Sekarang, aku telah memujamu sebelumnya, tapi aku belum pernah mendengar kamu memuja Lusen sampai ke langit." Ucap dari Goshin sedikit menggerutu kepada Tingnu. Nampaknya Tingnu tidak pernah berdoa kepada Lusen atau sang Raja Dewa. Maka dari itu, di sini Goshin meragukan keberadaan dari sang Raja Sapi tersebut. Tapi nampaknya sang Raja Sapi tersebut sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan kepada Lusu. Meskipun begitu, Goshin kemudian memikirkan sesuatu, mungkin Tingnu memiliki sesuatu yang lain kenapa ia melakukan hal tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Goshin, nampaknya di sini Tingnu kemudian berkata kepada Goshin, "Apa yang Anda tahu? Ini namanya meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Lagi pula pria itu dan aku tidak penasaran apa yang terjadi padanya." Ucapnya mengatakan itu kepada Goshin. Nampaknya obrolan mereka terkait dengan Raja Dewa tua itu. Mereka berdua memikirkan bahwasanya Lusu adalah Raja Dewa, tapi nampaknya itu bukan dia, pikir mereka berdua. Meskipun di sini Goshin memikirkan itu adalah dia. "Beli Mia, ayam ganda, kuharap anak itu benar-benar dia. Kita sudah terlalu lama." Ucap Goshin mengatakan bahwasanya Goshin terlalu lama berada di sini dan bahkan ia merasa bosan di tempat ini. Ia sudah menunggu terlalu lama bersama dengan sang Raja Sapi. Nampaknya mereka berdua ingin keluar ke tempat di mana mereka dulu pernah singgah. Setelah mendengar perkataan dari Goshin, nampaknya di sini Tingnu kemudian memikirkan sesuatu. Nampaknya Lusu itu bukan Raja Dewa tua. Ia kemudian berkata kepada Goshin, ngomong-ngomong, orang itu masih ada di bagian itu kan?" Ucapnya mengatakan itu. "Saya ingin tahu apakah mereka akan membawanya keluar." Ucapnya lagi kepada Goshin. Nampaknya di sini Tingnu mengatakan apakah Lusu masih berada di bawah tanah atau dia akan menuju ke tempat lain, yakni di samping reruntuhan. Apakah mereka mampu bertahan di tempat itu? Pikir dari Tingnu mengatakan itu kepada Goshin. Nampaknya Tingnu sedikit meragukan keberadaan Lusu dan Carol. Padahal ia tahu bahwasanya kekuatan keduanya sangatlah kuat. Bahkan Lusu memiliki aura membunuh yang sangat luar biasa. Mendengar perkataan itu, lantas mereka berdua kemudian kembali. Di sini Goshin ingin kembali ke atas pohon. Ia kemudian berkata, "Itu tergantung pada keberuntungannya." Ucap dari Goshin mengatakan itu kepada sang Tingnu.
Sementara itu di tempat lain nampaknya Lusu kemudian bersama dengan Carol berada di dalam tanah untuk pergi ke tempat lain untuk menemui si Yoyo. Ia baru saja meninggalkan area terlarang dan kini ia ingin menemukan sosok adiknya yang saat itu tengah terpisah ketika dia berada di dalam reruntuhan. Lusu kaget sebelumnya mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang aneh di dalam sana. Dengan cermin ajaib Lusu, lantas ia kemudian menemukan sesuatu. Suara tadi seharusnya berasal dari lampu perunggu ini. Mungkinkah ada orang yang lewat meninggalkan ini? Ucap dari Lusu mengatakan itu sambil mengangkat lampu yang ada di depan sana. Itu lampu seperti chapter yang sebelumnya. Ia terjatuh dan memiliki suara yang aneh. Maka Lusu kaget dan kemudian mengambil lampu tersebut kemudian mengangkatnya. Lusu kaget dengan suara barusan dan Carol pun juga sama. Ia kemudian melihat situasi dan kondisi apakah ini sesuatu yang berbeda. Ia kemudian mengangkat lampu tersebut. Lusu kemudian memikirkan sesuatu, mungkin ada yang aneh. Sementara itu, Carol juga mengatakan sesuatu kepada Lusu ketika Lusu membawa lampu tersebut. Bisa jadi lampu ini terlihat tidak biasa. Kenapa tidak kita pasang kembali? Ucap dari Carol mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di tempat itu sangatlah gelap. Ketika lampu itu dipasang kembali, maka mungkin akan memiliki penerangan. Lantas Carol kemudian berkata kembali kepada Lusu, bagaimana jika orang yang hilang kembali menemukannya? Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian diam saja, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat lampu itu. Tak lama, selang beberapa menit kemudian, nampaknya Lusu mengetahui ada aura yang aneh di dalam lampu tersebut. Tiba-tiba energi spiritual kemudian muncul dari balik lampu tersebut. Sontak mereka berdua kemudian kaget melihat adegan tersebut. Apa yang terjadi? Wow. Energi spiritual itu kemudian keluar. Nampaknya Lusu kaget, Carol pun juga kaget. Lampu itu mengeluarkan cahaya yang aneh, yakni kebiruan seperti api biru. Setelah melihat situasi dan kondisi tersebut, nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu. Apakah ini mungkin kekuatan atau ini akan menguntungkan dirinya? Tak lama setelah itu ada cahaya yang kemudian melompat dari lampu tersebut sehingga membuat Lusu pun tercengang. Apa yang terjadi? Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari sini. Pikir dari Lusu memikirkan hal tersebut. Nampaknya memang ada jin aneh yang kemudian keluar dari lampu tersebut. Seperti pada film-film sebelumnya, atau seperti pada film-film yang lain, ada jin yang keluar dari lampu, tapi lampunya tidak seperti itu. Tak lama setelah jin itu keluar, Lusu kemudian memberikan sinarnya kepada sang jin. Sontak, Lusu pun sedikitnya ingin membuat jin itu sedikit marah akibat adegan yang dikeluarkan olehnya. Cusias! Cermin ajaib milik Lusu kemudian menyinari seluruh tubuh bagian dari sang jin. Nampaknya di sini sang jin tersebut kemudian kesakitan matanya akibat cahaya yang dikeluarkan oleh cermin ajaib milik Lusu tersebut. Jin itu kemudian kaget dan berkata, "Wah, apa sangat cerah sekali," ucapnya mengatakan itu. Lantas emosi negatif pun muncul dari jin tersebut, yakni bernama Ouyang Lisan. Emosi negatif itu keluar plus 666. Nampaknya berkat akibat dari cermin ajaib milik Lusu. Gini sang jin itu kemudian terlihat cukup aneh. Mengetahui hal tersebut, Lusu kemudian memberikan sinarnya kembali kepada sang jin. Dan kemudian Lusu berkata, "Hei Anda," ucap dari Lusu. "Hei Anda siapa?" ucapnya mengatakan lagi kepada sang jin tersebut. Tak lama setelah diinterogasi oleh Lusu, nampaknya sang jin itu kemudian mengatakan sesuatu. Lebih tepatnya ia akan memperkenalkan dirinya, siapa dirinya dan dari mana asalnya. Sang jin kemudian sedikit tertawa kepada Lusu. Ia kemudian mengatakan sesuatu sambil berlogat. "Saya adalah jin Lentera, saya menunggu orang di sini," ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya sang jin itu memiliki tugas, yakni mengantarkan orang kemanapun ia akan pergi, atau lebih tepatnya mengabulkan permintaan dari orang yang kemudian mendapatkan lampu tersebut. Setelah memberikan sinarnya dan memperkenalkan dirinya, nampaknya di sini sang jin itu sedikitnya marah-marah kepada cermin yang diarahkan kepada dirinya.
Hei, bisakah kamu menyimpan benda berkilau ini? Ucap dari Sang Jin mengatakan itu. Nampaknya Lusu terus memberikan sinarnya agar Sang Jin itu kelihatan mukanya. Lantas nilai emosi negatif muncul dari Ouyang Lisan plus 666. Nampaknya Lusu lucu sekali dan dia terus memberikan sinar itu kepada Ouyang Lisan sampai dia marah-marah. Tapi Lusu tidak panik, ia mengetahui mungkin saja jin ini sangat menyebalkan. Atau lebih tepatnya, Lusu tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh sang jin tersebut. Lusu hanya memberikan sinarnya dan kemudian mendengus. Ucap Lusu dari dalam hatinya. Tak lama setelah itu, sang jin itu kemudian berkata, aku adalah jin penjaga bawah tanah, menunggu orang yang ditakdirkan untuk lewat ke sini. Kalian berdua lewat sini hari ini, sepertinya kalian adalah orang yang ditakdirkan yang saya tunggu. Nyatakan sebuah harapan, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya sang jin ini memberikan peluang untuk Lusu memberikan apa yang ia inginkan kepada dirinya. Lebih tepatnya memberikan apa yang diinginkan oleh Lusu. Setelah memberikan harapan kepada Lusu, nampaknya di sini Lusu kemudian sedikit agak aneh. Ia kemudian menunjuk ke arah jin tersebut dan berkata, "Oke, Anda setuju, biarkan saya mendengarkannya dan melihat apakah Anda memilikinya. Sebuah harapan yang luar biasa," ucap Lusu mengatakan itu. Sontak membuat sang jin itu kaget. Di sini Carol kemudian tersenyum dan ketawa melihat adegan tersebut. Padahal Lusu diberi 3 harapan. Tapi nampaknya di sini Lusu akan memberikan lebih tepatnya puisi kepada sang jin. Setelah mendengarkan perkataan Lusu, nampaknya di sini sang jin itu sedikit kesal kepada Lusu. Ia kemudian berkata, apakah ada yang salah dengan logika ini? Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Sang Jin kemudian berkata kepada Lusu, maksudku, biarkan kamu membuat permintaan. Aku jin, aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Dan jika kamu membawaku bersamamu, aku bisa mengubah kemalanganmu menjadi keberuntungan. Ucap dari Sang Jin menuju kepada Lusu. Nampaknya di sini, Sang Jin itu kemudian memberikan permintaan, atau lebih tepatnya Lusu bisa memiliki permintaan kepada Sang Jin tersebut. Tak lama Lusu kemudian memikirkan sesuatu, mungkin ini ada yang aneh, tapi mungkin itu tidak masuk akal. Kenapa dia memiliki banyak sekali? Atau aku memiliki permintaan kepada dirinya? Lantas Lusu memikirkan sesuatu yang lain. Oh, jadi kamu ingin kami mengajakmu keluar dari tempat ini? Pikir Lusu yang saat itu tengah ingin mengetahui apa yang ada di pikiran dari sang jin itu. Lantas mendengar perkataan dari Lusu, nilai emosi negatif muncul dari Ouyang Lisan plus 888. Dengan lagat yang aneh, Lusu kemudian menuju ke arah Ouyang Lisan. Ia kemudian berkata, Anda agak bodoh mengungkapkan tujuan Anda yang sebenarnya dengan tipu daya biasa. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Ouyang Lisan sedikit kaget dengan perlakuan Lusu. Bagaimana mungkin ada orang yang seperti Lusu? Lusu selalu waspada dimanapun ia berada. Ia kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Ouyang Lisan tersebut. Lusu kemudian berpikir dalam hati, karena dia terlempar ke dalam reruntuhan dan cara keberadaannya sangat unik. Ouyang Lisan ini mungkin memiliki beberapa asal muasal palsu dulu untuk mengetahui kartu trufnya. Lebih tepatnya, Lusu ingin mengetahui apa yang disembunyikan oleh Ouyang Lisan, dan kini Lusu ingin mengetahui secara keseluruhan. Setelah mendengarkan perkataan dari Lusu tersebut, Ouyang Lisan kemudian berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah pengrajin kerajaan Lusen. Dia adalah pengguna armor pengguncang gunung. Ucap dari sang Ouyang Lisan itu kepada Lusu. Lusu mengetahui apa yang dikatakan oleh Ouyang Lisan itu seperti apa yang dipakai oleh Zhong Yutang dan juga Pamanzang. Itu seperti armor perunggu yang ia dapat dari dalam reruntuhan. Lusu kemudian memikirkan sesuatu, apakah mungkin Ouyang Lisan ini memiliki informasi yang cukup banyak di dalam pikirannya. Lusu kemudian berpikir sejenak, ia mengetahui perkataan itu. Lusu memikirkan dan berkata dalam hati, oh, armor pengguncang gunung, aku tidak menyangka jin palsu ini akan meneriakkan nama secara langsung. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya
sang jin itu mengatakan secara langsung terkait dengan armor penguncang gunung yang dulu pernah dimiliki Lusu dan diberikan kepada tentara Wei. Itu ada di chapter yang sebelumnya, itu cukup jauh. Lusu kemudian membayangkan ketika tentara Wei itu memakai armor, yakni peringkat 1 semua dan memberikan pertahanan yang cukup kuat. Armor pengunjang gunung, armor tersebut terhubung satu sama lain dan bergabung bersama untuk membentuk formasi besar, bahkan dapat memungkinkan pengguna untuk melompati dan mengepung serta menekan master yang kekuatannya jauh melebihinya. Lusu membayangkan bahwasanya armor itu cukup kuat. Kali ini dipakai oleh tentara Wei yang memiliki basis peringkat pertama yang cukup banyak. Tapi artefak semacam itu telah hilang di Luzhou selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ia ditemukan di reruntuhan bumi. Ucap Lusu dalam hatinya, ia kemudian membayangkan ketika pada waktu itu ada Paman Zhang dan juga musuh terkuatnya. Bahkan Zhong Yutang dan juga Paman Zhang tidak mengetahui asal-usul mereka. Duan Muhuanshi lah yang membocorkan rahasia sebelum melarikan diri dan Sansan Armor mampu membersihkan namanya. Ucapnya mengatakan itu. Lusu membayangkan ketika armor itu dibocorkan oleh semua orang, atau lebih tepatnya dibocorkan kepada semua orang oleh Duan Muhuanshi, dan seseorang kemudian mengaburkan informasi tersebut. Lusu kemudian berkata dalam hati sambil berpikir bahwasanya mungkin Ouyang Lisan ini bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Seperti sedia kala, Lusu tetap Lusu dan ia ingin mengkalkulasi sesuatu itu agar menguntungkan dirinya. Hahaha, karena Ouyang Lisan mengetahui banyak hal, tidak peduli apakah nama pengrajin yang ada di mulutnya itu benar atau salah, dia harus membawa orang bersamanya. Ucap Lusu dalam hatinya. Sambil memikirkan cuan, Lusu menghitung kembali persentase kemenangannya atau persentase uang yang akan ia dapatkan. Jika itu salah, Quan harus dibiarkan menanyakan rahasia Luzhou. Jika benar, tidak ada satu orang pun di bumi yang dapat secara mandiri menyempurnakan senjata sihir yang tepat. Dengan mempertahankannya, dia tidak hanya dapat menyusun kembali baju besi dan senjata ajaib Luzhou, tetapi dia juga dapat mencoba membiarkannya meningkatkan senjata khusus di bumi. Lusu kemudian mengkalkulasi bahwasanya Ouyang Lisan ini mampu memberikan dampak yang luar biasa ketika dia diajak oleh Lusu ke bumi atau menyempurnakan kekuatannya atau menyempurnakan armor-armor yang ada di bumi. Ketika dia akan melawan musuh-musuh yang kuat, jadi dia tenang saja. Lusu kemudian memiliki cahaya di matanya. Ia kemudian berkata kembali, akan lebih baik jika kita memperbaiki sepenuhnya kelemahan senjata termal yang pada dasarnya tidak efektif terhadap praktisi level tinggi di atas level D, sehingga mereka dapat mengerahkan kekuatan mematikannya. Ucap Lusu mengkalkulasi hal tersebut. Nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Sementara itu, Ouyang Lisan yang mengetahui bahwasanya dia di sini tidak dihormati, dia akan kabur saja ke dalam lampu yang ada di depannya tersebut, yakni lampu yang dipegang oleh Lusu. Lantas Ouyang Lisan kemudian berkata kepada Lusu, tidak tahu bagaimana cara menghormati. Bocah, bau badanmu juga tidak enak. Lebih baik aku kembali ke lampu dan terus menunggu orang yang datang kemudian berikutnya. Ucap dari Ouyang Lisan kemudian ingin kabur dari tempat itu. Sementara itu, Lusu kemudian mengeluarkan kekuatannya atau lebih tepatnya energi spiritualnya yang sangat kuat, sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada Ouyang Lisan. Tak hanya itu, Lusu kemudian mengeluarkan Space Gear miliknya dan menangkap dari Ouyang Lisan tersebut. Lusu kemudian tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan Space Gear miliknya. Membangun satu sama lain adalah takdir, sisanya terserah padamu. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kemudian mewadahi Ouyang Lisan ke dalam Space Gear miliknya. Mengetahui bahwasanya dia telah disedot ke dalam Space Gear milik Lusu. Di sini Ouyang Lisan sedikit menangis. Jin itu kapok dan ia kemudian ditarik oleh hal tersebut. Jin tersebut tak mampu untuk berkata apapun. Dia hanya bisa diam saja dan tertarik ke dalam sana. Ouyang Lisan tertangkap. Itu adalah notifikasi yang dikeluarkan oleh Space Gear atau peta bintang milik Lusu. Mengetahui adegan tersebut, tampaknya Carol cukup kagum kepada Lusu. Ia baru melihat bahwasanya ia memiliki Space Gear yang luar biasa yang bisa menarik roh jahat seperti Ouyang Lisan.
Ketika Ouyang Lisan kemudian bisa ditangkap oleh Lusu, Lusu kemudian berkata, "Oke, mari kita lanjutkan. Saya hanya merasa samar-samar. Ada saluran keluar aliran udara lemah yang seharusnya berada di tempat ini di depan sana." Ucap Lusu mengetahui ada aliran udara yang kemudian keluar dari tempat lain. Itu mungkin jalan keluar untuk menuju ke tempat lain di luar dari reruntuhan. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berjalan dan mengetahui ada sesuatu yang bisa ia dapatkan di depan sana. Ia kemudian berada di suatu tempat dan dia kemudian membukanya. Seseorang kemudian berkata, "Hei Lusu, katamu di luar area terlarang, seperti apa pertemuannya nanti?" Ucap Carol mengatakan hal tersebut. Nampaknya Lusu dan Carol berada di suatu ruangan yang aneh. Itu tidak diketahui sebelumnya, itu berbeda dari tempat atau area terlarang sebelumnya. Nah, bagian dalam kawasan terlarang itu sepi sekali. Mungkin hijau subur, di luarnya terlihat seperti surga dunia. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut kepada Carol. Nampaknya mereka berdua terus ngobrol dan kali ini Carol menuju ke suatu tempat bersama dengan Lusu. Nampaknya ia berada di sebuah kediaman. Lusu kemudian keluar dari saluran tersebut dan dia mengetahui situasinya bahwasanya di tempat ini ada sesuatu yang aneh. Tempat itu berada di sebuah kota. Lusu kemudian keluar dari tempat itu. Ia merasa kaget bahwasanya tidak ada satu orang pun di sana. Wow, apa? Apakah ini di suatu tempat? Apakah tidak ada orang sama sekali? Lusu kemudian keluar bersama dengan Carol. Ia kemudian mengetahui tempat tersebut adalah tempat yang aneh. Tidak seperti tempat sebelumnya yang kemudian datar penuh dengan tanah. Kali ini penuh bangunan yang menjulang tinggi. Lusu kemudian keluar dari tempat itu. Ia mengetahui bahwasanya banyak debu yang berterbangan. Ia mengetahui bahwasanya tempat itu mungkin saja tidak ada pemiliknya. Debunya tebal dan sudah lama tidak ada orang yang tinggal di tempat ini. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut. Lantas kemudian Carol mengatakan sesuatu kepada Lusu ketika Lusu menabuhkan debu-debu tersebut. "Saya kira ini adalah kediaman yang ditinggalkan Gusin untuk dirinya sendiri dan dia akan tinggal di sini ketika dia melarikan diri dari reruntuhan." Ucap dari Carol mengatakan hal tersebut. Nampaknya pemikiran Carol bahwasanya ini adalah tempat milik Gusin dan Gusin berada di area terlarang. Ketika dia kemudian lari dari reruntuhan, mereka mungkin akan ke tempat ini. Mendengar perkataan dari Carol, Lusu kemudian mengatakan sesuatu. "Ya, menurutku juga begitu dan bagian luarnya seharusnya adalah dunia manusia normal." Ucap dari Lusu mengatakan itu. Nampaknya pemikiran mereka berdua sepertinya sama dan kali ini Lusu akan keluar. Apakah ada seseorang di luar sana? Tak lama Lusu kemudian menoleh ke arah keluar dan ia mengetahui sesuatu. "Kami tidak tahu seperti apa kekuatan manusia di luar. Jadi sebaiknya kami tetap bersikap low profile saat keluar nanti." Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Carol bahwasanya ketika dia keluar seharusnya dia mengeluarkan wajah low profile agar tenang-tenang saja di luar sana. Mengetahui hal tersebut, lantas Carol mengatakan sesuatu. "Oke, dengarkan, aku mendengarkanmu." Ucapnya mengatakan itu. Mereka berdua kemudian bergegas untuk membuka pintu. Nampaknya di sini ia mengetahui di luar sana tengah ada prajurit yang berjaga-jaga. Lusu kaget kenapa ada prajurit di luar sini. Lusu tidak mengatakan sepatah kata pun dan prajurit itu mengetahui ada manusia aneh kemudian berada di tempat ini atau makhluk lain yang datang ke tempat ini. Mengetahui hal tersebut, seseorang kemudian berkata, "Seseorang akan datang, 2 tahanan baru muncul di sini. Cepat lapor ke penjaga kota untuk menangkap mereka." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kali ini berada di tempat yang salah dan dia akan ditangkap oleh prajurit-prajurit tersebut. Sontak beberapa orang kemudian datang ke tempat tersebut ingin menangkap Lusu bersama dengan Carol dan mereka berdua menjadi tahanan yang ada di kota tersebut. Mengetahui bahwasanya mereka akan ditangkap, Lusu dan Carol kelihatannya low profile dan ingin ditangkap oleh mereka untuk mencari informasi yang cukup mendalam. Lusu kemudian menata mereka semua yang jumlahnya cukup banyak. "Tidak bisa bersikap low profile," ucapnya mengatakan itu. Setelah dikepung seluruh prajurit, nampaknya seseorang kemudian berkata, "Sepertinya manusia di reruntuhan ini tidak terlalu ramah. Sebagian besar penduduk bumi yang masuk ditangkap oleh mereka.
Mengapa kita tidak pergi bersama mereka untuk melihat bagaimana keadaan orang lain di dunia dan mengumpulkan informasi tentang kota tersebut sepanjang perjalanan? Itu adalah ucapan Lusu yang kali ini bersikap low profile. Ketika mereka akan ditangkap, maka mereka akan menyerahkan diri. Carol kemudian berkata kepada Lusu, "Itu bagus," ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian berkata dalam hati, "Pertama-tama kita harus memahami apa itu kota abadi di mulut Miao Miao." Ucapnya mengatakan hal tersebut. Sontak di sini, Lusu kemudian segera mungkin berkata bahwasanya ia ingin ditangkap oleh sang prajurit-prajurit tersebut. Lusu kemudian pergi ke arah sang prajurit. Ia kemudian berkata, "Hai, jangan lakukan itu. Aku akan pergi bersamamu," ucap Lusu mengatakan itu. Di sini sang prajurit kemudian berkata kepada Lusu, "Oh, tidak apa-apa, meskipun Anda tidak ingin pergi bersama kami. Lagi pula keputusannya bukan terserah Anda, tapi terserah saya dan kalian akan aku tangkap." Ucap dari sang prajurit itu berkata kepada Lusu, dan kali ini Lusu akan dibawa oleh prajurit-prajurit tersebut. Tangan Lusu dan juga Carol kemudian diikat oleh sang prajurit dan dibawa ke suatu tempat. Seseorang di sana kemudian berkata, "Keduanya terlihat sangat bagus, terutama yang berambut hitam. Penguasa kota memutuskan untuk menyukaimu, jadi kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini," ucap dari sang penjaga itu. Lantas seseorang yang lain kemudian berkata, "Saya hanya beruntung, saya tidak tahu apakah kita memiliki peluang setelah penguasa kota puas." Ucap dari Lusu mengatakan hal tersebut. Nampaknya obrolan itu berlanjut ketika Lusu dibawa ke suatu tempat. Lusu kemudian memikirkan sesuatu di dalam perjalanan. Benar saja semuanya dari Lusu. Setidaknya estetika ini tidak hilang sama sekali. Persis ketika Lusu bertemu dengan tentara yang ada di Lusu. Ini seperti di tempat tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seseorang dari prajurit itu mengalami sesuatu yang aneh. Tiba-tiba titiknya mengalami sesuatu yang aneh. Sepertinya diserang oleh seseorang dan dia berteriak, "Ah!" Sontak prajurit yang lain kemudian kaget apa yang terjadi kepada prajurit tersebut. Lusu telah jahil kepada prajurit itu. Tiba-tiba sesuatu menyerangnya dan kali ini dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lantas prajurit yang lain kemudian berkata, "Bagaimana kabarmu, teman?" ucapnya mengatakan itu. Nampaknya temannya itu kesakitan di bagian anunya dan kali ini dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengecek apakah keberadaannya itu bisa membuat anunya bisa sembuh. Seseorang kemudian berkata, "Tapi mungkin karena aku terlalu sering mencentang kotaknya. Akhir-akhir ini aku akan segera kembali setelah aku pergi." Ucap dari orang yang sakit itu kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Lusu memikirkan sesuatu yang aneh. Nampaknya Lusu kemudian mengeluarkan aura atau energi spiritualnya dan memberikannya kepada orang tersebut. Lusu kemudian berkata dalam hati, "Meski begitu, masih ada harga yang harus dibayar untuk menggoda orang." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya energi spiritual yang dibentuk jarum oleh Lusu itu mampu menembus anunya orang tersebut. Dan kali ini dia harus membayar karena akibat kata-katanya sebelumnya. Sontak prajurit itu kemudian kabur dari penglihatan Lusu dan juga prajurit lain untuk mengecek situasi dan kondisinya. "Wah, iya, sakit. Wush." Setelah kabur di sini prajurit yang lain kemudian berkata, "Oi, sudah kubilang lupakan semua yang baru saja terjadi, mengerti? Penjaga kota kami," ucap dari sang prajurit berkata kepada Lusu. Lusu hanya cengengesan saja, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sang prajurit kemudian berkata kembali, "Dan biarpun kami melakukan ini, kalian yang mengenakan pakaian mewah tidak bisa lepas dari genggaman kami." Ucap dari sang prajurit itu berkata kepada Lusu. Seseorang kemudian berkata, "Hadesir, begitukah? Sepertinya Anda telah menangkap banyak orang dengan pakaian aneh seperti kami baru-baru ini." Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada sang prajurit. Sontak sang prajurit itu kemudian kaget dan kemudian menjelaskan sesuatu kepada mereka. "Artinya dalam beberapa hari terakhir saja kami telah menangkap 1.800 orang di dekat kota Sisin, di sebelah kota Zhengyang. Dikatakan ribuan orang ditangkap di sana."
Ucap dari sang prajurit itu menjelaskan bahwasanya banyak sekali orang-orang dari dunia lain yang kemudian ditangkap oleh prajurit-prajurit yang ada di tempat ini. Setelah mendengarkan perkataan itu, Lu Su kemudian berpindah dan memikirkan sesuatu dalam hatinya. Kota Xi'an, kota Zhengyang, ternyata banyak kota yang berada di kawasan terlarang dan ini bukan kota abadi. Ucap Lu Su mengatakan hal tersebut. Lu Su kemudian berkata sambil memikirkan sesuatu. Begitu banyak yang tertangkap, apakah ada orang yang tidak bisa ditangkap atau tertangkap sama sekali? Ucap Lu Su mengatakan atau memancing sedikit keberadaan Xiaoyu. Tak lama setelah itu, kemudian mereka berkata, jangan bilang kalau memang ada, saya mendengar bahwa ada seseorang gadis kecil di barat yang secara langsung membunuh semua penguasa kota Tongguan. Orang ini sungguh kejam, ini pertama kalinya aku bertemu pendatang baru yang kemudian membunuh tuan kota. Tapi nampaknya seperti chapter sebelumnya, Xiaoyu kali ini telah membantai banyak orang dan itu telah diketahui oleh prajurit-prajurit yang berada di dalam reruntuhan tersebut. Setelah membayangkan Xiaoyu di sini, seseorang prajurit kemudian berkata, "Hai, ketika para penguasa kota ini melihat gadis kecil itu, mata mereka berbinar dan mereka ingin aku memberitahu mereka bahwa mereka sudah mati. Tidak ada yang baik," ucapnya mengatakan tersebut. Prajurit yang lain kemudian berkata kembali, "Ayolah, bukankah kamu pantas mati? Apakah ada orang di sini yang tidak pantas mati? Lu Shen mengetahui segalanya dengan jelas dan tidak akan salah menilaimu." Ucap dari sang prajurit kemudian membawa Lu Su ke tempat lain. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Lu Su mengeluarkan aura energi spiritualnya yang dahsyat, yakni energi spiritual setara dengan Grandmaster. Cus! Mengetahui hal tersebut, nampaknya sang prajurit bingung apa yang kemudian dilakukan oleh orang lain pendatang tersebut. Apa yang kemudian dia keluarkan mungkin itu sangat berbahaya bagi mereka semua. Setelah mengeluarkan energi yang sangat luar biasa dan mematikan tersebut, Lu Su sepertinya akan memberikan kontak kepada Xiaoyu, yakni lewat kontak iblis. Jadi itulah alasan mengapa Xiaoyu melakukan pembunuhan besar-besaran sebelumnya. Orang-orang ini sangat berani. Ucap dari Lu Su mengatakan hal tersebut dalam hatinya. Lu Su kemudian bersiap dan kali ini ia kemudian mengeluarkan kekuatannya. Lu tidak mengkhawatirkan keselamatan ikan kecil atau Xiaoyu, tapi bukan berarti dia tidak marah pada pohon itu. Ucap Lu Su mengatakan hal tersebut. Nampaknya setelah mengeluarkan energi itu, Xiaoyu kemudian di suatu tempat menyadari bahwasanya ada kekuatan yang itu berasal dari Lu Su. Di tempat lain di kota Tongguan, kali ini Xiaoyu berada di tempat tersebut dan dia mengeluarkan energi yang sangat luar biasa atau energi itu sangat besar. Apa yang terjadi? Apakah aura pembunuh pada gadis baru di rumah tuan kota semakin kuat lagi? Ucap seseorang yang ada di luar kota tersebut. Seseorang panik ketika mengetahui Xiaoyu kemudian mengeluarkan aura energi spiritual yang sangat luar biasa. Apakah mungkin pemiliknya akan membunuh orang lagi? Kapan para tetua sekte Togun akan mengambil tindakan? Saya benar-benar tidak ingin menjalani hari ini sebagai manusia dengan ekor di antara kedua kaki. Saya karena ketakutan melihat si bocil kematian tersebut. Nampaknya orang-orang di kota Togun itu ketakutan ketika ia mengetahui Xiaoyu kecil, atau lebih tepatnya iblis kecil itu menghajar orang-orang yang ada di tempat tersebut. Bahkan pemilik kota-kota itu telah dihajar oleh Xiaoyu dan dimatikan olehnya. Sementara itu di dalam kastil, di sini Xiaoyu kemudian mengeluarkan energi yang sangat luar biasa. Xiaoyu mengetahui keberadaan energi Lu Su yang kali ini bisa dideteksi oleh Xiaoyu. Xiaoyu kemudian menatap ke arah atas dan kemudian berkata, apakah Lu Su yang ada di sini? Sepertinya dia tiba-tiba ingin membunuh seseorang. Ucap dari Xiaoyu mengatakan hal tersebut. Aura itu mampu dirasakan oleh Xiaoyu. Itu adalah kontak batin antara Lu Su dan juga Xiaoyu. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermi Gridlock chapter yang selanjutnya.